Popular culture is generally recognized by members of society as a set of the practice, beliefs, and objects that are dominant or prevalent in society at given point in time. Budaya populer umumnya diakui oleh anggota masyarakat sebagai seperangkat praktek, kepercayaan, dan objek yang dominan atau lazim dalam masyarakat ya pada suatu waktu tertentu. Ya, mengulangi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Denny dan Pak Santo. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan budaya populer itu sama-sama satu produk yang diperuntukkan bagi masyarakat. Ada istilah populer itu yang sebetulnya menjadi bagian yang menarik bagi kita. Karena populer itu berhubungan erat dengan masyarakat. Karena budaya populer itu digemari oleh sebagian besar masyarakat, maka populer dimaksud itu ya mass culture, jadi budaya massal. Budaya massal yang digemari oleh masyarakat luas. Nah, apakah budayaan sebelumnya, sebelum populer itu tidak digemari masyarakat? Ya, masyarakat, tapi masyarakat tertentu yang membedakan adalah dikenal sebagai high culture. Budaya ningrat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau budaya ningrat berarti budaya ini tidak menjadi populer. Hanya populer di kalangan kaum borjuis, aristokrat, dan kaum terpelajar. Tetapi budaya populer ini karena budaya massa, yaitu ya yang mengamini sebagai pemerhati, yang mengikuti itu adalah mereka yang mempunyai penghasilan rendah dan kelas menengah. Jadi ada kelompok itu. Makanya di barat itu istilahnya high culture dan low culture. Budaya tinggi dan budaya rendah. Karena yang menikmati orang banyak digarap secara tidak detail, atau orang barat mengatakan tidak serius, tapi justru digemari banyak orang. Maka kata populer itu menjadi kunci dari pemahaman kita tentang budaya yang milik masyarakat luas. Yang membedakan dengan budaya yang dimiliki oleh hanya sebagian kelompok tertentu. Di bawah ini akan saya beri contoh, misalnya high culture. Jadi seperti saya jelaskan, culture of the elite class. Jadi, bukan culture yang atau budaya yang digemari oleh masyarakat luas. Apa itu contohnya? Ini sampel ya, opera, ballet, literatur. Ya, kenapa kok tidak disukai masyarakat? Masyarakat ya suka, tapi tidak terjangkau. Menonton opera, menonton ballet, membaca literatur yang berat, itu tidak dapat dijangkau. Makanya disebut high culture, hanya orang tertentu.
ibarat disebut the elite class. Kalau kita menggunakan strukturisasi Karl Marx, ya. Ada elite class, ada middle class, dan ada lower class. Nah, yang berikutnya adalah low culture, culture on the working class. Culture yang disukai masyarakat tadi yang baru saja saya jelaskan itu adalah, ya karena di Barat itu masyarakat industrial, jadi ya working class, kelas buruh, kaum proletar. Yang disukai apa? Antara lain adalah folk art, ya, popular theater. Jadi sangat jelas sekali ya, apa namanya, bagaimana masyarakat memihak atau memiliki kebudayaan itu tidak dapat disamakan. Saya waktu tinggal di kota Paris, kalau nonton ya jarang saya masuk opera, masuk ballet itu jarang. Nah, di Lido itu kita masuk ballet itu 1.000 franc, 1.000 franc. Ya, dibandingkan dengan saya masuk di popular theater, saya hanya mengeluarkan uang 25 sampai 50 franc saja. Bisa dibayangkan berapa kali lipat itu. Dan itulah yang sangat terasa membedakan antara high culture dan low culture. Nah, yang memposisikan diri sebagai popular culture dikatakan sebagai culture of common everyday people. Kata everyday people itu orang kebanyakan, nah, kebanyakan itu ya rakyat biasa. Jadi kebudayaan yang disenangi oleh rakyat biasa. Nonton film saja lah, jarang masyarakat everyday people, petani, dagang kecil yang berjualan di pasar, nonton teater atau ya di Taman Budaya Jakarta, saya tidak ada. Ya, karena jangkauan pikirannya dan kebiasaannya, kata everyday itu kan sesuatu yang sehari-hari saja, dapat dikenal dengan mudah. Berbeda kalau misalkan ada pentas populer teater modern itu ya, teater modern itu terkhawatir kecuali tradisional modern, tradisional teater seperti wayang, ketoprak, tari-tarian itu rakyat biasa. Sampai kelas itu menonton. Tapi di sini popular culture itu ya kebudayaan yang diproduksi oleh masyarakat dan kemudian ditonton sendiri oleh masyarakat. Contohnya yang paling sederhana adalah dangdut ya. Dangdut itu sangat jarang elit kelas itu menyukai dan menonton dangdut ya. Karena juga mereka menganggap sesuatu yang bukan kelasnya. Itu akhirnya. Nah, popular culture ini sendiri sebetulnya adalah kebudayaan yang ada di television, ya, magazine, movies, fashion, dan music. Tapi magazine, movies, fashion itu juga tidak sembarang majalah atau surat kabar ataupun majalah-majalah yang elit kelas seperti Parimat, ya, ada majalah-majalah Playboy misalnya itu jarang dibeli oleh rakyat biasa. Lalu apa everyday people? Ya, everyday people ya membeli majalah-majalah yang populer seperti tempat kita ya itu ada Bella, ada Kartini itu untuk kelas menengah sangat populer. Fashion pun juga fashion yang bukan yang elit kelas maksudnya.
menggambarkan wajah manusia itu, kalau high culture itu begitu rumitnya, tampak cantik. Kalau ini kan ekspresi yang ya, sederhana, tetapi yang penting bahwa pesan yang disampaikan itu dapat dicapai secara baik. Tidak lagi naturalistik. Ya. Di bawahnya ada pameran juga, Anda lihat sendiri, tidak sempurna, tidak perfect, tidak detail lukisannya dibandingkan dengan lukisan-lukisan yang naturalistik, ya, misalnya pemandangan dan lain-lain. Dan di sini lebih mementingkan impresi atau kesan yang kuat dari gaya populer target itu. Nah, di situ kita juga melihat bahwa akhirnya orang-orang yang hidup di dalam masa milenium ini atau netizen itu juga kemudian berbeda, tapi kebudayaan atau produk-produk kebudayaan itu sangat sangat berbeda. Kalau secara klasik ya, dulu mahasiswa itu ya kuliah itu pakai, kalau S3, S2 itu ya pakai dasi, ya, pakai jas. Ya sekarang lebih santai, lebih populer ya, pakai kaos, pakai jaket, nggak apa-apa, yang penting sopan. Kalau dulu ada pakem yang harus dipegang. Dan kalau kita lihat juga produk-produk atau praktek kebudayaan yang sekarang ini, kalau dulu detail ya, jadi ada rumah yang banyak ukiran, terus pintunya pintu gebyok. Nah sekarang muncul apa yang disebut minimalis. Minimalis itu fungsinya saja yang penting, bentuknya tidak perlu perfeksionis ya, yang sempurna, tetapi cukup sederhana saja. Itu terbuat dari besi ya, tidak lagi terbuat dari kayu jati yang mahal dengan ukiran yang rumit. Jadi minimalis itu kemudian menjadi pilihan, menjadi pilihan masyarakat banyak ya, perumahan-perumahan ya kebanyakan juga minimalis. Termasuk tanahnya juga dulu itu tahun 90 itu minimal rumah itu 145 meter persegi. Sebelumnya 200 meter persegi. Sekarang sudah 60 meter persegi. Sudah dianggap cukup untuk hidup bahagia dalam membina keluarga. Ya, minimalis itu kemudian macam-macam definisinya, bisa minimalis ruangan dan bisa minimalis juga perabotannya. Nah, di situ tampak sekali ada perubahan kebudayaan yang oleh Pak Santo sudah dijelaskan mempengaruhi gaya hidup juga karena perkembangan ekonomi sendiri yang semakin lama menjadi semakin tinggi. Termasuk juga pengaruh dari gaya hidup. Anak-anak sekarang saya lihat tampak menunjukkan bukan karena berpakaian dengan harga mahal, ya, tetapi murah, hanya saja fashionable. Fashionable itu keren. Jadi sudah berbeda. Kalau dahulu itu yang disebut fashionable itu ya sesuatu yang tampak mahal yang tidak dapat terbeli oleh masyarakat biasa. Misalnya sepatunya Levi's atau sepatunya Dr. Martin, Bakers, itu sudah menunjukkan gaya hidup tersendiri. Dia pasti golongan elite kelas. Karena mengapa harus membeli satu sepatu harganya 2 juta, 2.500.000, padahal sepatu yang harganya
dengan kondisi yang sama tapi merek berbeda boleh hanya 200.000. Berarti kalau dibelikan kan dapat 10 itu. Nah, itulah budaya populer. Jadi minimalis tapi fashionable atau keren ya. Karena di situ fungsinya yang lebih penting. Tidak mengurangi performance, tidak mengurangi apa tampak penampakan ya, maksudnya gaya tidak mengurangi itu, tetapi dapat terbeli dengan harga yang terjangkau. Ya, tahun-tahun 80-an, tahun 70-an itu, ya 80-an lah, orang tua selalu mengendaki anaknya jadi pegawai negeri. Sebagai amtenar, golongan priayi. Tapi sekarang lulusan sarjana itu jadi apa saja tidak apa-apa. Yang penting ada pemasukan untuk dapat menyambung hidup, dan pemasukannya itu kan tidak yang besar-besar, jadi yang kecil-kecil saja seperti buruh-buruh di pabrik atau pegawai di supermarket. Nah, dalam hal konsep tentang popular culture ini kemudian masyarakat seni juga membuat satu karya-karya kesenian itu ya, tidak detail. Makanya sering popular culture disebut budaya rendah. Itu maksudnya kata rendah itu bukan merendahkan, tetapi tidak seperti mainstream ya. Tetapi disebut sebagai dominan culture itu. Tidak seperti yang dikerjakan sebelumnya, yang rumit, mahal, dan kemudian membutuhkan waktu yang panjang ya. Seperti membuat lukisan ini, kalau ini dikerjakan dengan cultural pop mungkin bisa 1 minggu selesai. Tapi kalau ini didetailkan seperti naturalistik ya mungkin dikerjakan berbulan-bulan. Jadi itu konsep dasarnya bagaimana budaya populer itu digemari oleh masyarakat. Nah, sesuatu yang digemari masyarakat itu menurut pandangan kapitalis merupakan pasar yang potensial. Nah, karena pasar potensial maka ada fetisme dan commodification untuk mendapatkan keuntungan, profit. Maka berlomba-lombalah kaum kapitalis untuk menciptakan karya-karya fungsional yang dapat ditukar dengan uang. Mengalami proses-proses yang sifatnya baik teknis maupun filosofis ke dalam benda yang diciptakan. Tetapi kaum kapitalis mengerti bahwa budaya populer ini tidak mengendaki sesuatu yang sempurna banget. Maka diciptakanlah ya yang populer. Handphone misalnya ada klasifikasi. Ada yang kelas notebook, ada yang kelas inilah kelas yang canggih gitu ya. Ada yang biasa saja. Nah, di situ tampak sekali bahwa kaum kapitalis memanfaatkan budaya populer ini untuk mengeruk keuntungan. Maka disitulah yang dalam pandangan kritis kita, ya terkadang apakah produk-produk itu hanya sebagai gaya hidup atau trendsetter ya, atau itu memang kebutuhan yang dapat memberikan satu kebaikan bagi orang. Nah, ternyata budaya populer ini
seperti opium gitu ya. Orang cenderung terseret ke dalam settle itu atau trending topiknya. Tapi ya kita tidak boleh untuk menghakimi masyarakat karena memang ya itu paling mudah bagi masyarakat dan masyarakat menciptakan kemudahan-kemudahan. Maka muncullah di beberapa kota besar itu namanya street food. Ada street art juga. Jadi makan itu nggak usah ke restoran ya. Dengan cara berpakaian rapi, lalu harus makan duduk di situ, harus pesan dengan pakai nota, sebagainya. Jadi street art itu ya langsung milih, langsung bayar dan dimakan di sembarang tempat. Bisa duduk di sekitar tempat makan itu, bisa juga dibawa pulang. Nah itu ya termasuk kuliner populer kuliner. Ya, dia banyak menceritakan tentang bagaimana masyarakat Hongkong menyediakan makanan yang populer, murah, dan terjangkau oleh masyarakat. Jadi itu yang kita pahami dari apa itu high culture dan low culture. Kalau kita lihat di sini tadi yang sudah saya ceritakan sebetulnya perbedaan antara high culture dan low culture. Sama-sama musiknya ya. Yang satu menggunakan biola di tempat yang bagus, duduk, pakaian yang rapi, ya. Sementara di pihak lain, di sebelahnya itu ya, pakaiannya serba biasa saja, pakaian sehari-hari. Makanya disebut pop culture everyday social life. Ya, tidak perlu menggunakan sepatu, ada yang menggunakan sepatu, ada yang enggak, ada yang pakai kaos. Ya itu termasuk popular culture. Tapi itu banyak digemari oleh masyarakat karena memang mereka betul-betul memberikan satu spirit bagi masyarakat atau merepresentasikan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Kalau high culture jelas ini di tempat yang tutup, bayar mahal, dan kemudian juga menampilkan lagu-lagu yang high culture juga ya, Beethoven, Sebastian Bach, kemudian Johann Strauss. Tapi teman-teman yang ada di sebelahnya itu mungkin karya sendiri yang populer, yang mestinya Bojo Gala, Ditinggal Rapi, Sewu Kuto itu. Ya itulah yang memberikan banyak pelajaran bagi kita tentang bagaimana praktek popular culture itu menjadi satu trending topik di dalam masyarakat karena memang digemari oleh masyarakat itu sendiri, disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam karya seni rupa misalnya, ini yang asli ya, begitu sangat detail dan bagus, sempurna sebagai karya lukisan Mona Lisa. Tetapi kemudian diselirir sedemikian rupa sehingga menjadi seperti itu, membawa handphone dan diubah beberapa bagian yang ada mulutnya seperti ini. Kemudian juga diedit membawa handphone. Ini adalah popular culture, yang ini adalah culture klasik ya, classical culture, ini popular culture. Ini adalah high culture starter pack ya, Anda bisa lihat, ini ada
balet, ada teater, ada wine, ada buku-buku yang dilihat, ya, War Peace ini kan tidak populer di masyarakat. Siapa yang mau baca karya drama Iliad misalnya? Ada contoh-contoh bagaimana di dalam masyarakat itu ya terfragmentasi terhadap kebudayaan yang diminati. Anda terserah mau memilih yang mana. Bapak, maaf saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kalau musik orkestra itu kan memang sudah terlihat dari high culture-nya ya, Pak ya. Tapi kalau saya mau tanya untuk musik tradisi sendiri, untuk yang seperti gamelan itu, terkadang saya bingung memasukkannya, apakah dia bisa dikatakan high culture, ataukah low culture, atau pop culture. Karena awalnya memang gamelan itu kan lebih banyak digunakan di keraton-keraton awalnya kan Pak. Lalu kemudian juga masuk ke masyarakat. Tapi kalau dibilang high culture juga tidak bisa karena tidak terlalu membutuhkan uang. Kalau menurut saya, maksud saya untuk kita yang menonton sendiri, istilahnya kita tidak terlalu membutuhkan banyak uang untuk dapat ikut serta. Lalu kalau kita masukkan dalam low culture, untuk teknik mempelajarinya sendiri gamelan itu kan tidak mudah ya Pak ya. Lalu kemudian kalau saya masukkan ke pop culture juga bisa karena sekarang mulai dipopulerkan seperti untuk musik-musik performance itu sekarang gamelan sudah mulai dimodifikasi dan bahkan sudah dipopulerkan juga. Nah, saya sedikit bingung kalau untuk gamelan sendiri harusnya kemana ya Pak? Ya, jadi begini cara melihatnya. Gamelan itu ya ada dua model, ya. Dua gagrak. Ada yang gagrak high culture, ada yang gagrak popular culture. Begitu cara memasukkannya. Lah yang high culture gimana, Bro? Ya, high culture seperti budaya ketawa. Tidak setiap orang bisa nonton budaya ketawa. Budaya Angger Mendung, tidak bisa karena dia harus datang ke keraton, harus punya pas untuk masuk keraton dan ditonton oleh raja dan para punggawa dan para pejabat tinggi. Itu termasuk high culture. Kalau yang gamelan, yang pop culture ya sangat membedakan itu misalnya Tardi Laras. Itu mereka membuat pop culture, lagu-lagu yang digemari masyarakat. Seperti Tali Potang, Rondo Teles, Tinggal Bucu, Pamer Bucu, lain-lain bisa. Tapi kalau yang the high culture enggak boleh. Enggak akan diperdengarkan. Misalnya ada nonton wayang lah. Nonton wayang di PBS dan wayang di luar itu ya berbeda. Tetapi wayang sendiri ada sebagai popular culture oleh masyarakat Jawa. Tuh. Tetapi wayang yang Prof. Andrik yang dalam ya mungkin tidak cocok sebagai pop culture karena wayang hanya menggunakan bahasa Inggris, ditonton oleh orang asing, dan itu kelas tersendiri, termasuk high culture juga. Kecuali saya pentas di Moskow yang menghadirkan satu pagelaran yang mudah dimengerti oleh masyarakat, jadi yang nonton ribuan. Jadi
itu cara kita membedakan itu bukan terletak pada gamelannya atau wayangnya, tetapi pada materi yang ditampilkan. Jadi yang materi yang ditampilkan apa? Ya misalnya kalau gending ya yang populer saja itu misalnya ya dendang bulog, kemudian apa cineman ular tambang misalnya. Itu mungkin masyarakat menggemari, tapi begitu gending-gending yang terlalu berat seperti remang, kemudian satu gending-gending yang jarang dapat ditampilkan secara mudah, itu termasuk kelas high kelas. Jadi masyarakat juga mendengarkan nggak suka gitu ya, karena terlalu rumit, suaranya penting ya. Sementara popular culture itu tadi seperti yang ada di sana tadi, ada contoh ini dua orang yang sedang, nah ini kan seperti ini bukan musiknya yang low culture dan high culture, tetapi cara menampilkan gitu ya Mbak Yohana ya. Jadi gamelan itu bisa menjadi popular culture ketika memainkan lagu-lagu yang memang atau gending-gending yang popular culture. Nah, gamelan menjadi high culture ketika memainkan gending-gending yang rumit dan klasik. Kayak begitu. Paham ya sekarang ya, Mbak Yohana ya? Paham, Prof. Ya, jadi bukan pada alatnya, tetapi pada kemasan atau materi yang ditampilkan. Sama teater itu ya kurang lebih sama, popular teater sama apa balet itu kurang lebih sama. Tapi cara menampilkannya berbeda loh. Berarti teater dimasukkan di mana? Ya tergantung teaternya itu. Apakah dia popular teater ataukah classical teater itu. Kalau classical teater ya pasti masuk gedung yang mewah, bayar yang mahal, dapat minuman yang bagus ya. Tapi kalau di popular teater ya saya nonton mungkin hanya 1 jam selesai, tidak ada minuman di situ, duduknya juga tidak di kursi yang empuk. Waktu saya nonton di Paris itu, tapi kalau ada pejabat yang mau ngajak nonton di gedung-gedung balet teater ya mahal sekali. Jadi bukan pada peralatan musiknya, tetapi pada materi yang dipersembahkan itu, yang dipresentasikan apa.